Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses manfaat. Hai ayah bunda hebat, Sobat Steven Banyuwangi. Selamat datang di channel Steven Banyuwangi, tempat kita belajar menjadi orang tua yang lebih sadar, lebih hangat, dan lebih bijak. Bersama Coach Umam, kami ingin mengajak ayah bunda ngobrol tentang satu masa yang sangat menentukan dalam kehidupan seorang anak. Masa yang sering disebut The Golden Age, atau masa keemasan anak. Yuk simak hingga selesai. Jangan melewatkannya hingga selesai, karena isinya daging semua. Ayah, bunda hebat, jika kita bayangkan hidup manusia itu seperti perjalanan panjang, maka masa balita usia 0-5 tahun adalah pondasinya. Di masa inilah pondasi otak, emosi, dan karakter seseorang manusia sedang dibangun. Menurut penelitian para ahli neurologi, sekitar 50% perkembangan sel otak manusia terjadi di usia ini. Bayangkan, separuh potensi otak kita terbentuk hanya dalam 5 tahun pertama kehidupan. Jadi, kalau masa ini dilewatkan begitu saja tanpa stimulasi yang tepat, sama saja seperti membangun rumah tanpa memperkuat pondasinya. Rumahnya mungkin tetap berdiri, tapi mudah retak saat diterpa badai. Dari sisi neuroscience, otak anak di usia dini bekerja seperti spons. Ia menyerap apapun, kata-kata, ekspresi wajah, nada suara, bahkan getaran emosi orang di sekitarnya. Itulah mengapa anak kecil bisa meniru perilaku orang tuanya tanpa diajari. Kalau orang tuanya mudah marah, anak belajar bahwa luapan emosi dengan marah itulah cara untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau orang tuanya lembut dan konsisten, anak belajar bahwa dunia itu aman dan penuh kasih. Jadi, tanpa sadar, setiap hari kita sedang menulis kode kehidupan dalam tanda petik di dalam otak kita. Tapi kalau orang tuanya lembut dan konsisten, anak belajar bahwa dunia itu aman dan penuh kasih. Jadi tanpa sadar, setiap hari kita sedang menulis kode kehidupan dalam tanda petik di dalam otak anak kita. Nah, dari sisi psikologi perkembangan, masa ini juga dikenal sebagai fase di mana anak belajar lewat eksplorasi. Mereka menyentuh, mencicipi, memanjat, bertanya tanpa henti, terkadang bikin berantakan rumah. Tapi, disitulah otak sedang bekerja keras mengenali dunia. Kalau kita terlalu sering bilang, jangan, awas, nggak boleh, tanpa memberi alternatif, anak bisa kehilangan rasa ingin tahunya. Padahal rasa ingin tahu adalah bahan bakar utama untuk belajar sepanjang hayat. Tugas kita sebagai orang tua adalah menjadi pagar, bukan penjara. Kita melindungi, tapi juga memberi ruang untuk tumbuh. Dari sisi spiritual, masa ini adalah waktu di mana fitrah anak sedang bersinar paling terang. Hati mereka masih bersih, polos, dan sangat peka terhadap kasih sayang. Rasulullah SAW bahkan bersabda, "Kullu mauludun yuladu alal fitrah." Jadi setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Artinya, mereka lahir membawa potensi baik. Tinggal bagaimana kita menjaga dan menumbuhkannya. Kasih sayang, doa, keteladanan orang tua bukan hanya membentuk perilaku, tapi juga merekam jejak spiritual di dalam diri anak. Ayah bunda hebat, dari pengalaman kami sebagai seorang konselor, kami sering mendapati ada 2 tipe orang tua. Yang pertama, orang tua yang selalu ingin cepat melihat hasil anak. Anak harus bisa baca, harus bisa tulis, dan bahkan harus bisa ngitung sejak dini. Namun, di sisi lain, ada tipe orang tua yang selalu santai. Nanti kan juga bisa sendiri. Masih kecil,
belum saatnya, dan seterusnya. Padahal masa keemasan membutuhkan keseimbangan antara stimulasi dan kasih sayang, antara disiplin dan kebebasan. Bukan tentang seberapa cepat anak bisa membaca, tapi seberapa kuat ia merasa dicintai dan aman untuk belajar. Coba kita refleksikan sejenak. Bagaimana suasana hati kita saat membersamai anak di usia dini? Apakah kita hadir sepenuh hati? Atau hanya tubuh kita yang di rumah, sementara pikiran kita sibuk dengan urusan lain? Anak mungkin tidak akan ingat detailnya, tapi otak mereka merekam perasaan itu. Dan perasaan dicintai tanpa syarat adalah vitamin terkuat bagi pertumbuhan otak dan jiwanya. Jadi, sebelum masa ini berlalu, yuk kita manfaatkan betul. Berikan waktu terbaik kita, bukan sisa waktu kita. Sapa anak dengan senyum, bukan hanya instruksi. Peluk lebih sering, namun kritik lebih lembut. Karena nanti ketika mereka tumbuh, remaja, bahkan dewasa, kita tidak akan bisa memutar ulang masa ini. Tapi kita bisa menanam kenangan yang membuat mereka tumbuh kuat dan percaya diri. Baik, ayah bunda sobat Stephen Banyuwangi, itu tadi sedikit obrolan kita tentang The Golden Age, masa keemasan yang tidak akan terulang. Di episode berikutnya, kita akan bahas tentang ciri-ciri anak di setiap tahap usia balita, agar kita bisa menyesuaikan cara mendidik mereka sesuai tahap perkembangannya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe, like, dan share, supaya lebih banyak orang tua yang belajar bersama kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. BTW, anyway, buat ayah bunda yang ingin lebih memahami karakter anak, terutama di masa Golden Age ini, yuk ikutan tes Stephen. Stephen ini bukan sekedar tes psikologi biasa, tapi sebuah tes untuk mengenali jenis kecerdasan dan kepribadian genetik yang membantu kita mengenali cara kerja otak dominan masing-masing anak. Dari hasil tes, kita tahu bagaimana pola pengasuhan terbaik, cara belajar paling efektif, cara mengarahkan lebih tepat, bahkan gaya komunikasi yang membuat anak lebih mudah nurut tanpa drama. Yuk, sebelum benar-benar disibukkan dengan drama pengasuhan dan mendidik Ananda, pastikan terlebih dahulu mengenali mesin kecerdasan dan kepribadian anak kita. Informasi lebih lanjut, ayah bunda bisa klik link di deskripsi video.